Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur karena hari ini kembali Tuhan percayakan kita untuk memulai hari ini bersama-sama dengan firman Tuhan. Dan saya bersyukur melalui program Bible and Coffee ini ada banyak umat Tuhan terus dikuatkan langkah hidupnya, ada banyak umat Tuhan terus diteguhkan imannya, ada banyak umat Tuhan mengalami kebangkitan rohani dalam mengiring Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab jelas mencatat bahwa hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah, hari-hari yang gampang untuk kita jalani. Hari-hari ini begitu banyak tantangan, begitu banyak kesukaran hidup. Tetapi ketika kita percaya firman Tuhan menyediakan kekuatan, firman Tuhan memberikan cahaya buat kita melangkah, dan firman Tuhan membersihkan hidup kita, maka segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kemenangan buat hidup kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini, saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk membagikan kembali renungan singkat ini, sehingga apa yang memberkati saudara yang dikasih dalam Tuhan juga dapat memberkati umat Tuhan lainnya, sehingga pada akhirnya ada banyak jiwa datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kemurahan-Mu, buat anugerah-Mu, buat pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena hari ini kembali kami boleh diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Kami mau buka hati kami untuk firman-Mu, Roh Kudus. Ajarkan kami segala sesuatu yang harus kami mengerti, sehingga firman-Mu dapat tempat di hati kami, menjadi rema bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu peristiwa, ada satu keadaan yang tercatat di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 12 dan ayat 13. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12 dan ayat 13. Di mana kisah ini ya saudara ya, di mana ada Midian, orang-orang Midian yang menekan, yang menindas bangsa Israel, yang disebabkan oleh bangsa Israel ini hidup jauh dari Tuhan. Itu sebabnya Tuhan pakai orang-orang Midian untuk menindas bangsa Israel, sehingga pada akhirnya Tuhan mendengar seru mereka gitu. Jadi selama mereka ditindas, mereka berseru sama Tuhan, dan Tuhan pakai seorang yang bernama Gideon. Kita lihat sama-sama dalam Hakim-Hakim 6 ayat 12 dan ayat 13 ini. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon dan berfirman kepadanya demikian, "Tuhan menyertai engkau, ia pahlawan yang gagah berani." Apa jawab Gideon saudara? Di ayat 13. Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di mana segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian." Saudara lihat perkataan Gideon di ayat 13 ini. Jika Tuhan menyertai kami, kenapa kesusahan ini, kenapa hal-hal yang jahat ini, kenapa semuanya ini menimpa kami? Seringkali kita anak-anak Tuhan pun bertanya seperti itu. Iya kan, kalau Tuhan menyertai saya pendeta, kenapa saya diizinkan Tuhan mengalami kerugian dengan ditipu usaha saya? Jika Tuhan menyertai saya pendeta, kenapa Tuhan bawa lari? Iya kan, istri saya dibawa lari oleh laki orang. Kalau Tuhan menyertai saya pendeta, kenapa sampai sekarang penyakit saya tidak kunjung sembuh? Kalau Tuhan menyertai saya pendeta, kenapa hal ini terjadi? Kenapa hal itu terjadi? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang pertama, kita mesti tahu bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, selama kita mengiring Tuhan, selama kita mengikut Tuhan, selama kita setia kepada Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan pakai semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan. Yang kedua, tetapi jika kita sedang hidup jauh dari Tuhan, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan pakai untuk membawa kita datang kembali kepada Tuhan. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Ketika bangsa Israel jauh dari Tuhan, maka Tuhan mereka-rekakan sesuatu keadaan yang membuat bangsa Israel susah, menderita, bahkan Alkitab mencatat melarat.
Karena apa yang mereka nabur setiap mereka lagi kerja dalam pertanian mereka diambil sama orang-orang Midian, saudaraku. Sehingga mereka nggak mengalami berkat Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena bangsa Israel sudah jauh dari Tuhan. Tetapi kalau kita melihat keadaan kita udah setia mengikut Tuhan, kita udah taat mengikut Tuhan, kita udah lakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan izinkan kesusahan, Tuhan izinkan penderitaan. Itu adalah untuk membentuk karakter kita, untuk mendewasakan iman kita, untuk membuat kita semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Karena kita katakan orang yang rendah hati akan Tuhan angkat dan Tuhan promosikan hidupnya. Itu yang terjadi. Jadi jangan pernah bertanya, tapi pendeta kenapa kalau Tuhan menyertai saya hal ini terjadi, hal itu terjadi. So what? Kalau memang Tuhan izinkan hal itu terjadi dan itu mendatangkan kebaikan buat hidup kita, bukankah pada akhirnya kita akan bersyukur sama Tuhan? Karena seringkali apa yang Tuhan buat dan Tuhan izinkan dalam hidup kita hari-hari ini yang merupakan kesusahan. Sekalipun kita sadar kita disertai Tuhan, tapi Tuhan izinkan mengalami kesusahan, Tuhan izinkan mengalami penderitaan. Mungkin kita belum mengerti. Kalau kita belum mengerti, jangan sok tahu, saudara dikasih dalam Tuhan. Kalau kita belum mengerti, belajar berserah. Tuhan, aku percaya kok selama Engkau menyertai hidupku, apapun bisa terjadi. Tetapi apapun bisa Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupku. Harusnya kita berkata demikian. Tidak sama seperti Gideon. Kalau Tuhan menyertai kami, kenapa semuanya ini menimpa kami? Tahukah saudara, bangsa Israel pernah mengalami 40 tahun makan mana setiap hari? Padahal mereka setiap hari dulu di Mesir, sebelum mereka dibebaskan dari Mesir, mereka makan ikan. Makanannya makanan Mesir, saudaraku. Tapi ketika ikut Tuhan justru seakan-akan kayaknya menderita. Tahu gak kenapa? Dan ini tercatat dalam Ulangan 8 ayat 3. Dalam Ulangan 8 ayat 3 firman Tuhan bilang begini. Jadi Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti. Nah, ini tujuannya kenapa Tuhan izinkan bangsa Israel 40 tahun makan mana. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Dan terbukti bangsa Israel masih hidup. Iya kan? Sekalipun mereka makan mana. Ini membuktikan bahwa seringkali kesusahan, seringkali penderitaan, seringkali penindasan dalam kehidupan kita tatkala kita mengikut Tuhan, disertai Tuhan, masih bisa terjadi. Ada sebuah pembelajaran. Ada sebuah pendidikan yang Tuhan sedang inginkan dalam kehidupan kita. Berbeda cerita dengan kasus bangsa Israel dalam Hakim-Hakim 6 ini. Karena memang mereka sedang jauh dari Tuhan, maka Tuhan pakai orang-orang Midian untuk menindas mereka sehingga mereka akhirnya berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan pakai Gideon untuk membebaskan mereka. Tetapi kalau kita tahu kita sudah ikut Tuhan, kita setia melayani Tuhan, kita setia ikut Tuhan, kita setia lakukan apa yang Tuhan mau. Tetapi masih ada kesusahan, masih ada penderitaan, masih ada tekanan hidup yang Tuhan izinkan. Sederhana, Tuhan mau kita belajar. Tuhan mau kita mengerti. Ada sesuatu yang Tuhan sedang ajarkan hidup kita. Latih diri kita untuk kita memahami. Kuncinya saya bagikan, kalau engkau belum mengerti, belajar untuk berserah. Kalau engkau belum tahu kenapa Tuhan buat ini, kenapa Tuhan izinkan ini, jalani saja, berserah saja, tetap dekat saja sama Tuhan. Jangan pernah engkau kecewa. Karena kekecewaan membuat kita justru semakin hari semakin jauh. Dan kita tidak akan pernah mengalami janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Jadi kalau disertai Tuhan masih mengalami kesusahan, so what? Kalau disertai Tuhan masih mengalami penderitaan, so what? Tuhan bisa pakai kok segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kehidupan kita. Tuhan bisa pakai orang jahat, Tuhan bisa pakai keadaan susah, Tuhan bisa pakai penderitaan kita untuk membuat kita belajar banyak hal, untuk membuat kita mengerti banyak hal, dan untuk membuat kita memahami bahwa Tuhan punya rencana yang tidak bisa terprediksi oleh kami. Tetapi Tuhan sanggup menggenapi apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur ya Tuhan, buat setiap benih firman Tuhan yang hari ini menyadarkan kami, mengingatkan kami. Ketika kami disertai Tuhan, bukan berarti kami tidak diajarkan, dididik, dibentuk, sehingga kami mengerti banyak hal dalam kami mengiring Tuhan. Itu sebabnya kalau hari-hari ini kami sedang mempertanyakan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sama seperti Gideon mempertanyakan, jika Tuhan menyertai, kenapa
Tuhan izinkan kesusahan ini menimpa hidup kami. Kalau ada di antara umat Tuhan yang hari-hari sedang mempertanyakan hal itu dalam hidupnya, Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah mulai hari ini ketika mereka mendengarkan renungan ini, mereka menjadi mengerti bahwa pembentukan itu Tuhan izinkan terjadi untuk kami semakin hari semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Semakin hari semakin mengerti dan memahami jalan-jalan Tuhan yang tidak pernah terselami dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat yang sakit hari ini. Karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa, ada mujizat dinyatakan atas hidup umat Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, materaikan firman-Mu ya Allah dalam hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Disertai Tuhan dan mengalami kesusahan, it's okay. Tuhan pakai segala kesusahan, Tuhan pakai segala penderitaan untuk mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.